panjang. Saya sebelum lanjut ke yang season kedua dipresentasikan oleh Martin Denny, saya minta mahasiswa merangkum kembali apa yang saya sampaikan dari mungkin bagi dua, silakan pilih siapa yang uji selam, ya, siapa yang mau sampaikan masalah shop drawing dengan asli drawing. Coba dirangkum apa yang saya sampaikan supaya itu bisa dipahami dengan baik. Ya Pak, saya tentang uji selam Pak. Ya, sampaikan. Uji selam kegunaannya untuk menguji kekentalan beton dan tujuannya untuk mempermudah kemudahan dalam pekerjaan. Untuk uji selam beton di jalan memakai uji selam 8 karena selamnya rendah, susut betonnya pun berkurang. Nilai selam tidak sama dengan uji selam. Nilai selam, ya. Nilai selam 8. Nilai selamnya 8 dan membuat selamnya rendah karena susut betonnya berkurang. Mengapa uji selam tidak memakai yang nilai uji selamnya tidak tinggi-tinggi? Karena semakin tinggi nilai selam, semakin tinggi biaya yang digunakan. Biaya yang lebih mahal, selam tinggi lebih mahal karena materialnya lebih banyak, seperti semen lebihnya banyak terpakai. Selam itu aja lah Pak. Ya, cukup. Jadi sudah mulai memahami dibandingkan dengan yang pertama sekali. Ya Pak. Oke. Yang kedua, Martin Denny. Ya Pak, yang shop drawing sama asli drawing. Yang shop drawing itu dibuat oleh kontraktor pada proses pembuatan proyek, bangunan pada saat proyek sedang berlangsung. Terus asli drawing dibuat oleh kontraktor yang menginfokan gambar di lapangan seperti gambar besi yang atau ada perubahan atau revisi Pak di asli drawing. Itu aja Pak. Suatu gambar itu saya udah itu. Ada tambahan itu si Muhammad Arif ya. Suatu gambar sesuai terbangun atau shop drawing direvisi, itulah yang menjadi as-built drawing. Shop drawing yang direvisi itu tuh menjadi as-built drawing. Itu yang menjadi fungsinya apa? Gunanya apa? Sebagai pas pemeliharaan gedung Pak. Tahu di mana? Pertama, ada 3. Untuk menghitung pekerjaan tambah dan kurang Pak. Yang kedua, untuk mengevaluasi. Ya, atau arsitektur lainnya ya. Ya. Oke. Ya, saya rasa cukup. Ini waktu berjalan terus. Berarti Burin kita terusin ya untuk presentasi Denny Martin ya, yang itu mencabang 5. Ya, silakan Denny Martin dipaparkan. Oke, selanjutnya kapan dibutuhkan konsultan MK? Menurut Permen PUPR nomor 22/2018 tentang pembangunan gedung negara disebutkan pada pasal 55 ayat 2, pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf A dilakukan pada pembangunan gedung negara dengan kriteria A. Klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai di atas 4 lantai dan dengan luas bangunan minimal 5.000 meter persegi untuk pembangunan baru, perluasan dan atau lanjutan bangunan gedung.
perawatan bangunan gedung negara kecuali rumah negara untuk tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait keselamatan bangunan. C. Bangunan gedung negara klasifikasi bangunan khusus. Yang D. Melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencana maupun pelaksana konstruksi. Selanjutnya pelaksanaannya lebih dari 1 tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun jamak. Sehingga asalkan masuk salah satu dari 5 kriteria tersebut, maka wajib ada konsultan MK. Sedangkan salah satu konsultan MK pada saat tender adalah review desain dari konsultan perencana atau perancang, memberikan masukan terkait kriteria teknis dan persyaratan yang akan dimasukkan dalam dokumen pemilihan. Yang pertanyaan yang keempat, penjelasan turap. Turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian. Fungsi turap sama persis seperti dinding penahan tanah. Fungsi turap dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sipil. Turap biasa digunakan untuk berbagai keperluan konstruksi bangunan seperti struktur penahan air atau penahan tanah, sistem penahan tanah pada galian, struktur penahan tanah yang berlereng curam agar tanah tersebut tidak longsor. Yang terakhir, konstruksi bangunan yang ringan saat kondisi tanah kurang mampu untuk mendukung dinding penahan tanah. Udah Pak, itu aja Pak. Ya, terima kasih. Mic-nya belum on tadi. Ya, langsung aja ya. Pertanyaan pertama konsultan MK. Ya, konsultan MK tadi sudah disebutkan kriteria. Jadi ada kriteria tertentu menggunakan konsultan MK. Ya, kalau tidak menggunakan konsultan MK, ya kalau kriteria tidak masuk kita gunakan konsultan apa? Nanti ke sana pertanyaannya. Nanti tolong dijawab. Sudah itu MK itu ya, MK itu bekerja mulai kapan sampai kapan? Jadi kapan MK mulai bekerja dan sampai kapan dia selesai bekerja? Nah, itu coba dijawab ya. Jadi pertama, kalau tidak menggunakan konsultan MK, kita menggunakan konsultan apa? Dan konsultan MK itu kerjanya apa sih kan gitu? Ya, dan bertugas mulai dari kapan konsultan MK itu? Ya, kalau memenuhi kriteria 5 tadi, ya. Kalau tidak masuk kriteria di atas, kita menggunakan konsultan apa Pak ya gitu Pak ya? Ya. Yang atas nih. Kalau konsultan mungkin pakai konsultan perencana aja Pak. Kalau untuk yang di lapangan nanti dari pengawas konsultan gitu. Bingung. Gado-gado jawabannya. Ya. Gado-gado. Nah, itu bertugasnya mulai kapan? Bertugas ya Pak. Ya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai diteruskan sama kontraktor. Iya, dari awal sampai selesai pembangunan, Pak. Ya, dari awal sampai selesai pembangunan, atau yang tadi dari awal sampai diteruskan kontraktor, kata Muhammad Arif. Iya, Pak. Yang mana yang benar? Nah. Ya, ada tambahan dari Muhammad Arif? Pertanyaannya sama. Ya, mungkin diteruskan sampai dari awal sampai diteruskan sama kontraktor Pak. Nanti kontraktor waktu ada perubahan-perubahan nanti baru dia ngasih info ke konsultan, baru orang tua Pak mungkin. Itu jawabannya ya. Satu lagi yang belum terjawab, kerjanya apa sih MK itu? Peranannya apa? Oke, bahan material lah Pak. Manajemen kayak apa lah Pak? Tenjul,
Hmm. Kapan bahan material sampai ke lapangan, waktu masuk ke time schedule juga, Mas. Itu aja, Pak. Kalau material sampai di lapangan, MK menjadi logistik itu nanti ya. Menjadi logistik nanti. Ya. Mas, Itu aja. hari datang materialnya gitu, Pak, maksudnya, Pak. Itu aja. Oke. Burin bisa memperbaiki jawaban dari mahasiswa atau menyempurnakan? Paling untuk tujuan atau fungsi konsultan MK itu biasanya untuk mengawasi pekerjaan di lapangan dari awal hingga akhir dan memastikan juga apakah sudah sesuai dengan gambar kerja atau belum. Mungkin kayak gitu, Pak. Cukup, Burin? Ya. Ya, saya coba rangkum lagi. Ya, jawaban yang ada. Pertama, kita kalau seandainya tadi konsultan MK, nanti dicek betul nih kriterianya, saya juga tidak hafal tuh, 5 kriteria itu katanya berdasarkan Permen PUPR nomor 22 2018 ya. Ya kalau itu dikutip dengan benar ya benar ya. Nah, tapi apakah ada peraturan yang terbaru lagi? Nah, seandainya si MK tidak memenuhi persyaratan kriteria yang 5 itu, tentu tidak menggunakan konsultan MK. Kalau kita tidak menggunakan konsultan MK, ya kita menggunakan konsultan supervisi. Konsultan supervisi itu mulai bekerja, ini konsultan supervisi ya, bukan MK ya. Supervisi itu mulai bekerja ketika mungkin ya pada saat lelang masih bisa dia ikuti. Ya, itu kalau sudah ada kontraknya. Kalau belum, dia akan mulai pada saat pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai. Itu konsultan supervisi atau dikatakan konsultan dia bekerja. Tugas konsultan pengawas, bukan MK ya, pengawas dulu saya jelaskan. Konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan sesuai dengan kontrak, mengadakan pertemuan-pertemuan, side meeting untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Ya, kalau ada masalah nanti konsultan pengawas ya dan mengawasi, membuat laporan, ya mengkoreksi pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor, ya sampai melaksanakan serah terima pertama dan serah terima kedua. Jadi dia ikuti sampai selesai, membuat daftar cacat, memeriksa, ada tuh menilai progres kerja, banyak sekali itu. Ya harusnya itu sudah bisa dipahami oleh mahasiswa yang sudah kerja praktek. Ya. Nah, kalau memenuhi kriteria, karena ini proyeknya tadi syaratnya bisa teknologinya tinggi, ya, atau khusus teknologinya memakai konsultan MK, ya, atau nilai rupiahnya tinggi, bisa jadi budgetnya tinggi dia menggunakan MK, atau gedungnya yang mau dibangun itu tinggi, ya, gedung tinggi atau teknologinya tinggi, dia menggunakan MK. Dan MK itu mulai bekerja dari awal. MK itu adalah mewakili pemilik bangunan, mewakili owner. Jadi dari awal ketika gedung itu didesain, ya, dirancang, MK sudah terlibat. Jadi dia memberikan masukan-masukan ke konsultan perencana, memberikan masukan, mengkoreksi, mengevaluasi hasil perencanaan itu. Ketika tender itu MK juga ikut di sana. Jadi MK itu membawahi, dengan kata lain, MK itu membawahi konsultan perencana, ya, konsultan pengawas itu juga di bawah MK untuk mengawasi pekerjaan kontraktor ketika pelaksanaan. Cuma yang perlu diingat, ini selalu tadi dari mahasiswa menyinggung konsultan perencana. Ketika pelaksanaan konsultan perencana porsinya sudah sedikit. Kalau menurut peraturan lama, dia hanya berkewajiban melakukan pengawasan berkala. Jadi bukan mengawasi,
pengawasan berkala. Jadi kalau nanti diundang ada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, mereka datang untuk menjelaskan apa yang mereka rencanakan. Jadi secara langsung mereka tidak terkait lagi dengan pelaksanaan. Yang MK tadi dia membawai mulai dari konsultan perencanaan sampai ke konsultan pengawasan untuk mendiskusikan hal-hal yang terjadi, dan MK mengambil keputusan mewakili owner. Itu tugas peranan utamanya itu. Ya, jadi itulah nanti secara detail setelah saya jelaskan, ya nanti bisa diulang dan bisa dicari lagi. Coba nanti dibaca lagi referensi-referensi. Ya, saya membukakan jalan, membukakan wawasan. Nanti mahasiswa mencari referensi untuk memperdalam lagi pemahaman tentang konsultan MK. Ya. Nah, kita lanjutkan yang kedua tadi ya. Apa? Iya, Pak. Nah, apa metode kita? Oke. Kemarin kenapa ya timbul pertanyaan turap waktu pertemuan kita pertama? Kenapa saya tanya turap? Ada kaitan dengan perencanaan turap ya di Stikes, KP. iya, Pak. Ada pakai turap, Pak. Iya. Kira-kira mengapa turapnya ditanya? Lupa. Karena bagian-bagian turap itu nggak tahu pastinya. Iya. Oh, jadi tidak tahu komponen-komponen turap itu apa, Iya, gitu ya? Iya, Ya. Pak. Oke. Nanti saya hanya minta dijelaskan ya oleh mahasiswa. Ini yang pertama, mahasiswa yang tahu. Itu pertanyaan pertama. Karena turapnya turap apa? Turap batu kali, turap beton, atau ada counterfort yang memakai pembesian. Seperti apa turapnya? Tolong dijelaskan secara fisik dulu. Karena mahasiswa langsung KP di tempatnya. Yang kedua, baru pertanyaan susulan saya, ya, gaya-gaya apa saja yang perlu diperhatikan ketika merancang suatu turap atau retaining wall. Ya, jadi dua pertanyaan. Yang pertama, mahasiswa yang bisa menjawab karena melihat langsung objeknya. Jadi objeknya itu. Ya, silakan, Denny. Untuk dinding turap yang ada di Stikes, Pak, itu menggunakan turap beton. Terus yang Pakai dia bagian itu beton-betulan. Beton Iya, bertulang. Ya. beton bertulang. Terus dia punya ada slop turap gitu ya, Pak. Ada punya slop turap di bawah. Tidak ada di slide-nya ya, tidak bisa ditampilkan ya. Oh, sebentar, Pak. Coba potong. Enggak, dia lihat aja. Bab 3. Oh, di bab 3. Tuh. Yang ini, Pak. Ada gambar ada. Iya. Ya, jelaskan sedikit masalah itu. Di zoom lagi bisa, biar lebih besar. Iya. Yang ini, Pak. Tingginya, Kalau nantinya berapa tinggi dia? untuk tinggi turap panjang. Iya, berapa benar? Iya. Catatan tinggi turap ada. Ada. Oh, gitu. Dari dalam Yang di kemarin. Catatannya.
Kayaknya setinggi orang itu. Tinggi. Fungsinya udah tahu? Fungsinya? Fungsinya Pak, Ya. Biasa turap, kalau yang namanya turap itu dia menahan timbunan tanah. Apakah ada yang mau ditimbun yang mana nantinya? Yang di sini Pak ada tanah. yang di sini Pak, ini kan Nanti di bekas galian untuk apa? Untuk basement. Oh, nanti ditimbun setinggi turap itu juga ya? Atau Iya. untuk turap untuk basement aja nih? Di dalamnya kosong atau ada timbunan? Di dalam sini Pak. Iya, bukan sebelah tadi, sebelah yang ditunjuk tadi. Oh ini Ah, Pak, itu dia. itu ditimbun Pak. ditimbun lagi nanti Pak pakai tanah Pak. Ditimbun lagi itu ya. Berarti ada tekanan aktif tanah di sana. Iya Pak. Iya. Kemudian di atas turap itu ada balok tidak? Ada kaitan dengan struktur atas tidak? Atau sudah habis di atasnya turap itu? Sudah habis ya? Habis Pak, cuma dindingnya gitu aja Pak. Habis. Berarti dia berbentuk cantilever ya. Turap berbentuk cantilever, paham? Cantilever yang ujungnya lepas gitu. Di bawahnya jepit, ujung lepas ya. Iya. Iya. Iya, oke. Jadi saya sudah jelas objeknya. Gaya apa yang bekerja? Jadi sebagai seorang engineer teknik sipil kita lebih kurang tahu. Kalau orang cerita gedung kita secara umum tahu ya. Kalau di kerja praktek kita tidak perlu sampai ke analisis, tapi secara umum kita melihat sudah tahu. Supaya mengawasi kan harus punya kompetensi keahlian struktur ya sebagai seorang pengawas struktur tentunya. Ya. Lebih kurang ada gaya apa aja yang bekerja? Yang pada tanah itu. Gaya dorong. Nama. Horizontal. Iya. Oke, secara umum aja jawab. Bukan turap itu. Turap secara umum. Ya. Itu akan bekerja, saya tunjukkan ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Apa aja? Kalau untuk retaining wall, turap, ya, atau bangunan yang sejenis seperti itu, yang ujungnya cantilever ya. Harus aman terhadap apa aja? Kan harus aman terhadap A, terhadap B, terhadap C. Yang ABC itu apa? Turap. Jadi kita harus punya ilmu basic, ilmu dasar. Ketika pelaksanaan, ini jangan-jangan tidak aman terhadap ini, kok begitu kecil. Jadi ada feeling engineering kata orang, ya. Kalau kita nggak punya basic, sulit mengawasi. Jadi tugas konsultan pengawas bukan hanya semata-mata mengawasi sesuai gambar. Kalau ada yang keliru, menurut si konsultan pengawas, itu yang dibahas, itu dikatakan masalah, menghimpun permasalahan yang salah satu tugasnya menghimpun permasalahannya. Apalagi proyek ini konsultan pengawas atau MK nih? Pengawas. Yang di stikesnya. Yang ini. Oh, pengawas. Berarti belum memenuhi kriteria yang 5 tuh ya? Ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Sudah lupa kuliah dasar daripada retaining wall itu? Biar cepat kalau lupa. Ya. Ya, pas saja lah ya. Pas didengarkan baik-baik, nanti saya akan minta diulangi lagi ya. Bu Rin yang dapat jatah lagi. Bu Rin. Untuk gaya yang bekerja di turap yang harus diperhatikan itu gaya tekanan aktif dari tanahnya, Pak. Ya, 1 ya. 1. Uplift itu gaya. Ya. Oke, ada yang lain, Bu Rin?
Ada tiga, ada tiga. Ya, Friction bisa jadi. ada tiga. Gesekan. Apalagi Gaya gesekan. gaya lateralnya. Oh Gaya iya, lateralnya friction dari mana? Asal gaya lateralnya dari mana? asal gaya lateral dari tanahnya. Nah, oke, tekanan aktif tanah. Gaya apa lagi? Friction, Pak. Friction, gesekan, ya. Cukup Apalagi itu aja, Burin. ya mungkin itu aja, Pak. Nah, cukup. Oke, ini ya, biar nanti apa ke depannya lebih apa. Jadi ini ilmu basic seorang apa engineer ya atau calon engineer teknik sipil. Ya. Retaining wall. Jadi retaining wall tuh jangan lupa lagi ya untuk ke depan kita harus berhadapan dengan tiga hal ya, yaitu harus aman. Tadi kan katakan harus aman ya, harus aman terhadap daya dukung. Itu yang pertama. Ya, ya daya dukung itu dengan beratnya sendiri, sigma tanah yang terletak di bawah turap itu, ya, apakah mampu mendukung. Jadi yang tadi ada tambahan, Bu Rim mengatakan uplift. Uplift itu biasa gaya angkat air. Ya, kalau uplift itu terjadi di turap mungkin agak kecil kemungkinan. Uplift itu biasa terjadi pada reservoir. Tahu nggak reservoir? Nggak tahu, Pak. Oh, reservoir itu ground tank, tangki-tangki di bawah tanah itu. Itu kalau muka air tanahnya tinggi, itu ada gaya uplift akibat air, itu ground tanknya bisa terangkat itu. Ya, kalau muka air tanahnya tinggi. Itu yang uplift. Jadi berbeda dengan daya dukung ya. Jadi pertama daya dukung, yang kedua benar gaya geser, ya gaya geser diakibatkan oleh tekanan tanah aktif, itu gaya geser. Itu yang mendorong turap, jadi timbunan tanah mendorong arah horizontal. Ya, yang satu lagi, nah itu tidak terjawab. Yang satu lagi adalah retaining wall harus aman terhadap guling. Nanti tentukan titik gulingnya di mana. Ya. Ketika kuliah, kok bilang guling kok ketawa, ya. Kan ada titik gulingnya, ya kan? Nah, titik guling kan ada. Guling itu diakibatkan oleh apa? Oleh tekanan aktif tanah, ya, atau tekanan aktif daripada air. Diagram tegangan tanah kan berbentuk segitiga itu, dan titik beratnya di sepertiga dari ketinggian retaining wall. Disitulah jarak antara titik berat terhadap titik guling itu kan momen. Momen adalah gaya kali jarak. Itulah momen guling. Momen guling dilawan oleh momen lawannya. Momen lawan berupa berat sendiri retaining wall, berupa tanah timbunan yang di atas pondasi, kalau ada pondasi ya, tapak retaining wall itu menimbulkan momen lawan daripada momen guling. Jadi resumenya ada tiga faktor yang harus diperhatikan. Pertama daya dukung, kedua geser, ketiga aman terhadap guling. Nah, nanti dipelajari di teknik pondasi dan mekanika tanah itu ada faktor-faktor harus melebihi berapa, 1,5, 2 atau berapa baru dikatakan aman. Momen guling dibagi dengan momen lawan melebihi berapa, 1,5 atau 2. Nah, itu ya itu ada. Nah, itu dikembangkan. Maksud saya dikembangkan, nanti dibaca lagi ya bahan-bahan kuliah teknik pondasi dan mekanika tanah ya. Jadi ya kita udah bahas cukup panjang. Saya minta mahasiswa merangkum kembali satu orang satu objek. Pilih yang tadi kedua ya. Enggak, ada. Oh, saya yang konsultan MK, Pak. Ya silakan. Fungsi
Fungsi MK kalau tidak memenuhi syarat dan memakai panggilan apa? konsultan MK kalau tidak memenuhi syarat, kita konsultan apa? Yang pertama kalau tidak menggunakan konsultan MK, tetapi memakai konsultan supervisi. Baru konsultan pengawas mengawasi pekerjaan sesuai kontrak, mengoreksi pekerjaan yang dikerjakan kontraktor, menilai pekerja. Itu kegunaan konsultan supervisi. Apa konsultan MK ini dari apa tugasnya dari awal? Konsultan MK ini mewakili owner, Pak. Awal sampai akhir, ya, terus. Dari awal sampai akhir. Terus konsultan MK ini mewakili owner. Konsultan MK ini berada di atas dari konsultan pengawas dan supervisi. Terus konsultan MK ini bisa mewakili keputusan owner gitu, Pak. Ya. Udah, Pak. Ya, oke. Nanti dipahami lagi, ya, dicari referensinya supaya lebih mendalam pemahamannya. Ya, yang kedua mengenai retaining wall tadi, Muhammad Arif. Ya, Pak. Gaya-gaya yang bekerja turap yang diperhatikanlah harus ada 3. Yang pertama harus aman terhadap gaya dukung. Kedua, harus aman terhadap gaya geser yang diakibatkan oleh tanah aktif mendorong tanah arah horizontal. Yang ketiga, aman terhadap guling. Titik guling diakibatkan tekanan aktif tanah atau air yang titik beratnya seperti retaining wall. Ya. Oke, jadi ya, nanti juga diperdalam, guling itu diakibatkan oleh, saya jelaskan tadi, oleh tekanan tanah aktif, ya, dari mana besarnya mau mengguling itu berasal dari titik beratnya tekanan tanah aktif tadi atau resultan gaya tekanan tanah aktif atau resultan gaya tekanan air terhadap titik guling, gitu ya. Nah, kita udah makan waktu 1,5 jam, mungkin kita paling lama 2 jam, jangan lewat 2 jam. Jadi untuk presentasi ini saya kira ini sangat bermanfaat ini, karena kalau tidak demikian, ya kita jangan hanya kerja praktik memberikan laporan tebal-tebal aja lah, ya, isinya perlu kita pahami. Kemudian untuk yang akan datang, saya minta mahasiswa, karena akan saya rekam memberi contoh kepada mahasiswa yang lainnya, minta lebih siap. Kemudian tolong pakaian, ya, pakaian. Kemudian saya ini berdua ini udah swab belum, tidak menjaga protokol, ya, dekat-dekat juga nanti jadi masalah itu. Ya, jadi tolong, karena kita ini di lembaga pendidikan coba lebih formal. Kalau memang dekat betul ya silakan pakai masker atau apa, ya. Nah, itu tolong jaga. Kalau tidak bisa dalam satu ruang nggak apa-apa, laptopnya kan bisa 2 itu, bisa, ya. Atau pakai kalau ada fokus kan lebih apa, ya. Tapi itu mungkin agak apalah, mesti ada ruangan khusus gitu, ya. Untuk selanjutnya saya rasa ini kita kemarin membahas sampai bab berapa ya? Bab 3, Pak. Bab 3, berarti ada bab 4 dan bab 5 ini sudah dibuat, ya. Saya tidak banyak, paling saya buat bab 4 ada 2 pertanyaan, bab 5 ada 2 pertanyaan sudah, supaya nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Jadi saya anggap sampai bab 3 sudah selesai. Mahasiswa saya tidak terlampau ngecek lagi. Udah baca sendiri, perbaiki lagi sendiri kalau ada merasa perlu diperbaiki. Ya, bab 4 tentang apa ya? Bab 4 mencari peralatan tenaga kerja. Bab 4 tentang tenaga kerja, ya. Iya, Pak. Iya. Oke, peralatan dan tenaga kerja, ya. Bab 4. Judulnya apa? Materi peralatan dan tenaga kerja, Pak. Peralatan dan tenaga kerja, ya. Iya, Pak.
Ah, Material, peralatan dan tenaga kerja, Pak. Oke, peralatan dan tenaga kerja. Coba dicatat pertanyaan saya, ya. Peralatan, jenis peralatan apa saja yang digunakan. Nanti dibuat tabelnya, disusun ya, tabelnya, jumlah peralatan yang digunakan, jenisnya, jumlahnya, dan fungsi peralatan. Nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Yang untuk peralatan, tenaga kerja dicatat keahlian apa saja. Ada tukang batu, tukang kayu, tukang apa saja keahliannya. Keahliannya dikaitkan dengan time schedule, ya. Itu kapan? Kan ada planning tenaga kerjanya. Di minggu pertama dia butuh berapa orang, minggu ketiga berapa, atau diambil laporannya dari laporan yang ada. Di laporan kontraktor ada laporan tenaga kerja, keahliannya, jumlahnya, minggu keberapa dia gunakan berapa untuk pekerjaan apa. Jadi ketika pekerjaan Halo, Pak. ya, itu Bapak, tadi kan putus, Pak. Boleh diulang, Pak? yang mana? Dari awal lah, Pak. Yang tadi berapa Jenis peralatan apa yang digunakan? Peralatan, saya ulangi, jelas nggak? Yang peralatan, Ya, Pak. tabel, Jumlah. jenis peralatan apa saja yang digunakan, jumlahnya, serta fungsi daripada masing-masing peralatan dijelaskan. Jadi jenis dan tipe. Kalau ada merek silakan. Misalkan Molen dia gunakan merek Yanmar, ya, Ya, Pak. atau merek apa gitu. Jelaskan dan tipe dan jumlah dan fungsinya. Itu yang peralatan. Jelas? Yang tenaga kerja, keahlian tenaga kerja apa saja keahliannya? Tukang batu, tukang kayu, tukang besi. Itu kapan? Pertanyaan jumlahnya ketika pekerjaan persiapan itu jumlahnya berapa banyak, keahliannya apa? Ketika pekerjaan fondasi, keahliannya apa? Jadi dibagi berdasar di RAB kan ada sub itemnya itu. Pekerjaan fondasi, pekerjaan beton. Tolong dikaitkan dengan time schedule. Nanti ditampilkan time schedule-nya waktu presentasi. Ya, time schedule-nya. Jadi pada saat minggu keberapa dia butuh tenaga kerja berapa banyak jumlahnya. Mohon maaf, Pak, ini, Pak, di Stikes kami nggak ada time schedule deh, Pak. Ini kan apa, Pak? Wah, ini ada project nggak punya time schedule. Hebat juga projectnya. Itu harusnya ada, ya. Ada kurva S-nya, itu kan sudah persyaratan yang minimum, ya. Tapi untuk diketahui aja persyaratan minimum. Ya, kalau bisa dibuat time schedule-nya silakan. Kalau tidak mungkin sampaikan aja minggu keberapa, jumlah tenaga kerja yang dikerjakan apa, pada minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Dari laporannya nampak. Ya, nanti dibaca laporannya. Ya. Tentu mahasiswa sudah mendapatkan laporan laporan harian yang dari proyek kan, coba dibaca di sana. Ya, minggu kesekian dia kerjakan apa, menggunakan keahlian tenaga kerja yang mana dan jumlahnya berapa orang, ya. Oke, sudah jelas tuh. Nah, yang ke bab kelima, pelaksanaan pekerjaan, ya. Pelaksanaan pekerjaan itu saya hanya minta yang ini lebih detail, ya mungkin satu aja lah yang saya minta, karena tadi kita udah bahas turap nggak tanggung-tanggung. Retaining wall itu metode pelaksanaan dari awal sampai turap itu selesai. Metode pelaksanaannya, mulai pengukuran, galian, kemudian slopnya, besinya berapa, dia cor, jadi tahapan-tahapan pekerjaannya itu. Ya, metode pelaksanaan jelaskan sampai selesai. Jadi sudah masuk bab 5 dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan bab berikutnya sampai selesai kan? Iya, Pak. Bab 5 sudah ya. Bab 6 udah juga, Pak. 6 tentang apa? Pengawasan dan pengendalian proyek, Pak. Oh gitu, sekalian aja lah ya.
yang bab 6 pengendalian proyek, ceritakan aja pengawasan dan pengendalian mutu beton, ya. Dari selam kubusnya nanti ceritakan aja, ya. Iya Pak. Beton, yang bab 7 pun sudah ya. Bab 7 tinjauan khusus Belum lagi. lagi Pak. Oke, sampai bab 6 lah, kan sudah 4, 5, 6, 3 bab itu. Jadi kalau selesai presentasi saya anggap sudah selesai. Jadi bab sampai bab 3 itu tidak saya koreksi lagi. Mahasiswa kalau mau koreksi sendiri silakan. Saya anggap sudah selesai. Ini sampai bab 6, kalau sekali lagi presentasi, ya kalau dipahami kita anggap selesai nanti. Nanti siapkan sama Bu Ririn, tentukan laporan dikumpulkan, tentukan hari hanya, jamnya, kita adakan pertemuan kembali. Ya. Ada pertanyaan, karena ini waktu juga sudah 1 jam lebih. Ya, 1 jam lebih. Dibuat, jadi apa bisa? Gini Pak, saya kan yang tinjauan khususnya rencana mau ngambil yang kolom di Stikes. Boleh. Yang kolom di Stikes belum dibuat, Pak. belum dibuat lagi Pak. Boleh ganti yang lain, yang mana yang lebih dipahami selama kerja praktek. Ya. Boleh. Boleh, pilih aja. Pilih aja. Lantainya boleh Pak. Yang lantai Ya. satu dicor sih Pak, yang di Stikes. Boleh aja, pilih aja. Ya. Dan tinjauan khusus itu berbeda, ya. Iya Pak. Martin sama Muhammad Arif nanti berbeda. Kemudian miniaturnya sudah mulai dibuat, nanti terlambat. Begitu selesai siswa itu sudah bisa, ya. Yang mulai dibuat. Mungkin sudah cukup ya. Iya Pak. Sudah cukup. Ya, terima kasih lah. Assalamualaikum. Saya kembalikan waktu ke Bu Ririn untuk menutup pertemuan kita ini. Bu Ririn silakan. Ya Pak. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup asistensi KP pada hari ini. Untuk jadwal selanjutnya nanti koordinasi lewat WA aja. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Kak. Ya.